Selamat pagi, saya ucapkan kepada Bapak Dr. Syamsul Arif Siregar MPD dan Ibu Lasen Nasya Lagan MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas dan kepada rekan-rekan sekalian. Pada pagi hari ini, saya akan melakukan presentasi terkait laporan penelitian tindakan kelas yang sudah saya unduh. Sebelum melakukan presentasi, alangkah lebih baiknya jika saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alfa Sabrina Barus dengan NIM 2203111044 dari kelas reguler B 2020. Baik, langsung kita mulai. Adapun judul dari laporan penelitian tindakan kelas yang telah saya unduh yaitu peningkatan hasil belajar materi memahami dan mencipta cerita fantasi menggunakan project based learning siswa kelas 7C SMP Negeri 1 Tamyang Layak yang disusun oleh saudari Siti Aminah. Di sini saya akan memaparkan beberapa poin. Ada terdiri dari 5 poin. Poin pertama yang ingin saya jelaskan terkait latar belakang. Dalam bagian latar belakang yang ingin saya paparkan atau saya jelaskan yaitu terkait apa yang dilakukan peneliti sampai akhirnya ia merumuskan penelitian tindakan kelas ini. Jadi yang menjadi pokok permasalahan yang akhirnya memicu peneliti untuk membuat uh, penelitian tindakan kelas ini yakni dikarenakan kurang optimalnya kemampuan siswa dalam memahami dan mencipta cerita fantasi. Kita bisa lihat di sini dalam memahami dan mencipta cerita fantasi. Kita bisa tahu dari mana bahwa siswa itu kurang memahami dan mencipta cerita fantasi bahwa sebelumnya peneliti sudah melakukan observasi dan di sini bisa dilihat dari uh, nilai hasil tes siswa rendah di mana berada di bawah standar ketuntasan minimal yaitu berada di angka 64. Nah, adapun beberapa faktor yang menjadi penyebab permasalahan tersebut diantaranya ini kemampuan kognitif siswa dalam pemahaman konsep-konsep bahasa Indonesia masih rendah. Lalu, pembelajaran yang berlangsung cenderung monoton membosankan. Di sini sudah saya baca bahwa metode yang model pembelajaran yang digunakan yakni model pembelajaran bersifat ceramah. Lalu, faktor penyebab yang ketiga itu siswa tidak termotivasi untuk belajar bahasa Indonesia hanya sebagai hafalan saja. Di sini ingin saya jelaskan apakah uh, judul yang diangkat dengan permasalahan itu relevan atau tidak? Ya, menurut saya relevan dikarenakan kita bisa lihat dari faktor yang kedua yaitu pembelajaran yang berlangsung cenderung masih monoton dan membosankan dikarenakan model yang digunakan oleh guru sebelumnya ini model ceramah. Di sini kita bisa lihat tadi di judul bahwa model yang akan digunakan atau solusi yang ditawarkan peneliti yaitu dengan menggunakan model pembelajaran project based learning dengan harapan bahwa model pembelajaran project based learning itu bisa atau mampu meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami dan mencipta teks cerita fantasi ini. Oleh sebab itu, menurut saya eh, model pembelajaran yang diangkat atau solusi yang ditawarkan relevan dengan permasalahan yang dibahas. Poin kedua yang ingin saya jelaskan terkait kecermatan penyusunan teori. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa penggunaan teori yang digunakan oleh peneliti sudah cukup cermat, di mana peneliti menjelaskan apa itu hakikat belajar, lalu mengenai project based learning, yakni solusi yang ditawarkan dalam permasalahan ini, lalu terkait uh, materi memahami dan mencipta cerita fantasi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama terkait uh, hasil belajar, dipaparkan pengertian atau hakikat hasil belajar itu. Seperti yang lalu saya akan membahas tentang kemutahiran penggunaan teori. Seperti yang kita tahu, kemutahiran penggunaan teori yang digunakan dikatakan mutakhir apabila berada dalam rentang waktu 5 sampai 10 tahun. Namun di sini digunakan di tahun 2012. Jika ditelaah dari tahun sekarang ke tahun 2012 itu ada 11 tahun. Namun perlu kita ketahui bahwa penyusunan proposal ini dilaksanakan di tahun 2017. Oleh sebab itu, penggunaan teori yang dilakukan peneliti di dalam Sujana tahun 2012 dikatakan mutakhir karena masih berada dalam rentang masih berada dalam rentang 5 tahun dari penerbitan proposal ini.
Selanjutnya terkait uh, penggunaan teori yang kedua yaitu project based learning, yaitu project based learning ini sendiri adalah solusi yang ditawarkan oleh si peneliti untuk memecahkan permasalahan yang ada di kelas. Sudah dipaparkan dengan baik, menjelaskan hakikat, karakteristik, begitupun juga dengan hambatan, kelebihan, kelemahan, dan langkah-langkah dalam pembelajaran project based learning ini, pembelajaran berbasis proyek ini. Lalu dijelaskan juga kecermatan teori yang ketiga yaitu mengenai materi memahami dan mencipta cerita fantasi juga dijelaskan dengan baik, yakni terkait mengidentifikasinya, bagaimana menceritakan kembali cerita fantasi itu, bagaimana menelaah strukturnya, lalu bagaimana akhirnya kita bisa menyajikan cerita fantasi tersebut. Oleh sebab itu, menurut saya, eh, dalam laporan penelitian tindakan kelas ini, peneliti sudah cukup cermat dalam penguasaan teori. Aspek ketiga yang ingin saya jelaskan yaitu terkait teknik pengumpulan data dan instrumen yang digunakan. Kita akan kembali ke latar belakang tadi. Kita kembali tadi sudah saya jelaskan bahwa uh, alasan atau dari mana kita bisa mengetahui bahwa permasalahannya itu dikarenakan kurangnya kemampuan siswa dalam memahami dan mencipta cerita fantasi. Dikarenakan sudah saya katakan bahwa uh, standar ketuntasan minimal atau hasil tes itu di bawah standar ketuntasan minimal siswa, ya ini berada di angka 64. Oleh sebab itu, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu berupa tes dan observasi. Lalu instrumen yang digunakan yaitu berupa soal dan pedoman observasi. Sudah di sini dipaparkan atau diberi contoh terkait pedoman observasi yang dilakukan oleh peneliti dilampirkan pada lampiran. Berikut pedoman observasi guru, lalu berikut pedoman observasi siswa, lalu lembar responden siswa, dan lalu kita masuk pada poin yang keempat yang ingin saya jelaskan yaitu terkait proses pelaksanaan tindakan setiap siklus. Nah, kita akan menjelaskan per siklus, dimulai dari siklus pertama. Siklus pertama, di sini bisa kita lihat siklus pertama. Pada tahap perencanaan, peneliti melakukan perencanaan tindakan dengan membuat silabus, rencana pembelajaran, lembar observasi guru dan siswa, lembar kerja siswa, dan membuat alat evaluasi berupa tes tertulis dengan model pilihan ganda. Lalu di tahap pelaksanaan, guru menjelaskan materi terkait memahami dan cerita-cerita fantasi, lalu akhirnya dibentuk kelompok yang terdiri dari 5 kelompok, yang setiap kelompok terdiri dari 6 sampai 7 orang siswa, diberikan lembar kerja siswa, lalu siswa diminta untuk mempelajari dan mengerjakan soal yang ada di sana dengan diskusi dan lalu pada akhirnya akan dipresentasikan. Diharapkan di sana siswa dapat saling membantu satu dengan yang lainnya dan bertanggung jawab terhadap kelompoknya. Pada tahap yang ketiga, tahap observasi, yang diamati yakni keaktifan siswa dan guru dalam proses pembelajaran dengan menggunakan lembar observasi aktivitas dan respons siswa serta guru. Serta untuk mengetahui peningkatan hasil belajar dilakukan dengan hasil tes atau hasil lembar kerja siswa tersebut nantinya. Pada tahap refleksi, uh, dilakukan evaluasi pembelajaran pada siklus pertama ini, yaitu dengan untuk menjadi pertimbangan apakah nantinya akan direncanakan siklus berikutnya. Adapun yang menjadi pertimbangan tersebut apabila siswa mencapai ketuntasan individual lebih besar dari 64, dan yang kedua yaitu ketuntasan klasikal lebih besar dari 85% dari seluruh siswa mencapai ketuntasan individual yang diambil dari tes hasil belajar siswa. Lalu muncul pertanyaan, apakah tindakan pada siklus pertama sama dengan siklus kedua? Nah, akan saya jelaskan, akan saya tunjukkan juga. Berikut deskripsi siklus kedua. Setelah saya analisis bahwa sebenarnya untuk tahapan jelasnya itu masih sama, namun ada beberapa hal yang diperbaiki atau disempurnakan. Seperti kita bisa lihat pada tahap perencanaan masih sama, yaitu dengan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP terkait metode atau model project based learning. Di sini peneliti menekankan bahwa dalam siklus kedua ini sama, namun dibuat kembali untuk memperbaiki kekurangan pada siklus
pertama terkait materi memahami dan mencipta cerita fantasi. Saya itu juga sama membuat lembar kerja siswa, lalu lembar observasi aktivitas guru dan siswa. Lalu membuat tes hasil belajar siswa. Masih sama dengan tahap perencanaan pada siklus pertama, namun di siklus kedua menyempurnakan kekurangan pada siklus yang pertama. Pada tahap pelaksanaannya juga sama, namun di sini terdapat perbedaan. Jika pada siklus pertama tadi dijelaskan bahwa bentar, pada siklus pertama, guru membagi siswa menjadi 6 kelompok dengan tiap kelompoknya terdiri dari 5 sampai 6 orang. Nah, pada siklus yang kedua terdapat perbedaannya, ini di mana guru pada siklus kedua terdapat perbedaan di mana sebentar, di mana guru membentuk kelompok menjadi 7 kelompok di mana setiap orangnya terdiri dari 4 sampai 5 orang. Guru beranggapan bahwa dengan membentuk atau mengecilkan, memperbaik kelompok dengan satu kelompoknya yang terdiri dari 4 sampai 5 orang, siswa tersebut bisa lebih fokus dalam mempelajari dan memahami bagaimana sebenarnya teks cerita fantasi itu. Lalu di tahap observasi, juga sama dilakukan observasi terkait kemampuan siswa dengan melaksanakan tes. Lalu di tahap refleksi, dijelaskan bahwa siklus pertama terdapat beberapa kekurangan, diantaranya yang terdapat beberapa kekurangan siswa dalam memahami dan mencipta teks cerita fantasi ini. Adapun beberapa faktor diantaranya siswa kurang fokus dalam pengisian lembar kerja, lalu siswa banyak melakukan di luar konteks pengerjaan seperti bermain dengan teman sekelompoknya, lalu yang ketiga, ada 1-2 kelompok yang kurang mampu menjawab pertanyaan dengan baik, pertanyaan guru yang diberikan. Lalu, akhirnya temuan atau kekurangan di siklus pertama itu membuat peneliti akhirnya lanjut atau menerapkan siklus kedua, yakni dengan penugasan lebih banyak kelompok, yakni 3-4 orang di setiap kelompoknya, lalu memberikan lembar kerja siswa yang akhirnya bisa kita lihat dari hasilnya bahwa siswa mengalami peningkatan. Hanya beberapa siswa lagi yang tidak tuntas, hanya tersisa 3 dari keseluruhan siswa. Kita masuk pada poin terakhir yang saya jelaskan, yaitu terkait teknik analisis data dari proposal yang saya unduh, yakni menggunakan analisis data kualitatif. Kita bisa lihat bahwa dari awal sudah ada reduksi data atau pengelompokan dipaparkan oleh si peneliti pada tahap kondisi awal. Yakni dijelaskan bahwa di sini dikelompokkan strategi ceramah di mana jumlah siswa 32 terhadap 23 siswa, 71,9% yang tuntas, dan tidak tuntas ada 9 siswa, 2,81% tidak tuntas dengan rata-rata nilai 6,25. Nah, lalu dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Lalu display data terkait nama-nama siswa, nilai-nilai yang diperoleh. Pada siklus pertama juga demikian, terdapat display data terkait hasil ulangan di siklus pertama, lalu begitu pun juga untuk tabel aktivitas siswa dan guru, lalu di siklus kedua juga di-display atau dipaparkan terkait hasil ulangan di siklus kedua dan aktivitas guru. Lalu tahap ketiga, yaitu penelitian kesimpulan juga terdapat pada proposal ini, di mana akhirnya ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan angket hasil respon siswa pada siklus pertama dan siklus kedua diperoleh hasil bahwa model pembelajaran project based learning ini sendiri yang diterapkan oleh si peneliti atau solusi yang ditaruh oleh si peneliti menunjukkan bahwa siswa merasa senang terhadap materi pelajaran, lembar kerja siswa, suasana belajar, dan cara penyajian materi oleh guru. Menurut siswa, model pembelajaran project-based learning ini sendiri membuat mereka lebih mudah memahami materi pelajaran, dapat berinteraksi antara guru dan siswa, begitupun juga dengan sesama temannya. Baik, berakhirlah presentasi saya terkait laporan penelitian tindakan kelas yang sudah saya unduh. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan selama proses presentasi berlangsung. Sekian, terima kasih dan selamat siang.